Dan Bapak Ibu sekalian, langsung saja, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Zoom Faustina untuk saya belajar menyampaikan renungannya. Hari ini perikopnya adalah berdasarkan kalender liturgi. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta itu pada Markus bab 1, bab pertama, ya, ayat 40 sampai 45. Judul daripada perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi di sini Yesus dengan kekuatannya ingin menunjukkan kemuliaannya melalui orang-orang yang sakit, ya, yaitu yang sakit kusta. Kalau kita lihat perikop sebelumnya pada ayat 14 itu Yesus tampil di Galilea. Markus 1:14, Yesus tampil di Galilea, lalu dia ke rumah ibadat Kapernaum, lalu menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Lalu Yesus mengajar di kota-kota lain, lalu masuk Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dari sini kita melihat, menunjukkan bahwa Yesus dalam sebuah perjalanan di mana dimulai dari Galilea, lalu memanggil murid-murid yang pertama, ya, termasuk Simon, Andreas, dan seterusnya, lalu mereka menuju ke tempat-tempat lain. Nah, di sini adalah cerita perikop tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dimulai dari ayat 40 ya. Silakan yang mau membaca, mohon bantuannya membaca 40 sampai 45. Tidak perlu tergesa-gesa, santai saja. Dan saat ini kita ada pesertanya, ada 12 orang ya. Kita masing-masing membaca dengan pelan dan kita menghayati, merenungkan apa yang ditulis di sini. Silakan, terserah Bu Meli, Bu Feli, atau siapa. Oke. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Baik, terima kasih Bu Meli. Ya, Karena sabda thank you. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, baik. Ini perikop ini terdiri dari 6 ayat ya. Kita lihat dari ayat 40. Jadi, bagaimana sudah disampaikan, Yesus dalam perjalanan, lalu dia bertemu dengan seorang yang sakit kusta, datang kepada Yesus. Tentu orang yang sakit kusta itu mungkin sudah mendengar tentang Yesus, ya.
Lalu mungkin besar kemungkinan dia merenungkan tentang sakitnya, orang sakit kusta. Bapak Ibu sekalian, usia saya udah 60, 65. Jadi saya ingat pada tahun udah lama ya, tahun 70-an, 80-an dan 90-an itu saya sendiri sering melihat pengemis yang eh, meminta ya dalam keadaan sakit kusta. Orang yang sakit kusta itu yang eh, saya tahu itu seperti badannya lumer begitu. Jarinya jadi pendek dan kemudian dia susah, susah ya untuk eh, eh, bergerak dan sebagainya ya. Kakinya pun begitu, keadaan mukanya ya. Nah, penyakit sakit kusta itu 2000 tahun yang lalu pada zaman Yesus itu sudah ada. Mungkin bahkan eh, mungkin zaman Mesir dulu juga demikian. Mungkin besar kemungkinan obat-obatan itu ditemukan beberapa abad setelah itu. Mungkin abad 10, 11, 12. Berarti eh, cukup lama ya, cukup lama ditemukan satu obat untuk menyembuhkan sakit kusta. Tapi di sini kita lihat bahwa seorang kusta itu datang kepada Yesus. Karena tentu dia sudah dapat berita tentang Yesus, siapa dia, ya, menurut eh, perkiraan mereka dan sebagainya. Mungkin mereka tidak tahu persis siapa dia sebetulnya. Dia adalah manusia luar biasa, ataupun Mesias, ataupun mungkin belum sampai pada predikat Tuhan. Tapi dia datang, lalu dia berlutut, lalu dia memohon bantuannya. Jadi orang sakit kusta ini mati-matian lah meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Lalu dia mengatakan, kalau engkau mau, kalau kehendakmu tergerak, hatimu tergerak untuk menyembuhkan aku, maka tahirkanlah aku. Yang dimaksud tahirkan adalah untuk dibersihkan, disucikan, dikuduskan. Em, atau dalam arti yang lebih jauh mungkin untuk disembuhkan. Mungkin dia melihat dirinya, tangannya, kakinya sudah seperti itu keadaannya. Mungkin untuk sembuh 100% mungkin nggak sampai pada pemikiran dia. Ataupun sampai pun mungkin sedikit ragu, tetapi dia mau menyerahkan segalanya pada dirinya, dia meminta. Lalu ayat berikut dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Di dalam eh, Injil ini eh, tidak disebut kerahiman ilahi, tetapi banyak sekali kata yang digunakan adalah belas kasihan. Ya. Maka tergerak hatinya oleh kerahimannya, oleh belas kasihannya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, aku mau. Ya. I am willing. Jadilah engkau tahir. Be cleansed. Jadilah engkau tahir. Seketika juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam sekejap orang yang begitu parah sakitnya, tapi disembuhkan secara instan dan menjadi tahir. Tapi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa kesembuhan pada seseorang itu ada prosesnya. Ada yang instan, ada yang butuh waktu sebulan, setahun, mungkin lebih lama lagi, 5 tahun, 10 tahun, jangka pendek, jangka panjang.
bahkan juga eh, tidak mengalami kesembuhan. Bisa saja. Jadi ada banyak pilihan. Semuanya tergantung dari kehendak Tuhan. Kemudian segeralah ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Jadi orang yang disembuhkan ini diberi perintah, ya, peringatan keras. Dikatakan, ingatlah, janganlah engkau memberitahu apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, ya. Jadi jangan disampaikan kepada siapa-siapa, jangan diekspos kepada siapa-siapa, ya. Biarlah engkau pergi, di sini ditulis, tetapi pergilah penglihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diberitakan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi dia menyuruh dirinya yang sembuh, ya, diperlihatkan kepada para imam, ya, agar para imam yakin, ya, bahwa kesembuhan itu terjadi oleh karena Yesus. Dan si orang kusta itu diminta untuk mempersembahkan pentahirannya dengan persembahan. Nah, ini adalah tradisi orang Yahudi, ya, di mana dia mempersembahkan korban di Bait Allah, ya. Jadi di sini dikatakan diperintahkan oleh Nabi Musa, ya, tentunya pada eh, apa namanya eh, dari Taurat, ya, dan sudah tulis tentang hal tersebut dan sebagai bukti bagi mereka. Jadi sebagai satu eh, bukti, ya, yang dapat ditunjukkan kepada mereka. Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Jadi orang itu mungkin karena saking senangnya dia memberitahukan kepada orang lain, ya, peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana. Padahal perintah Yesus adalah jangan disampaikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, di perikop yang paralel kita lihat bahwa eh, bukan yang bersangkutan yang menyampaikan, tetapi karena disaksikan oleh banyak orang sekitarnya, lalu itu menjadi buzz, kalau bahasa Inggrisnya buzzing ataupun berviral, ya, atau disampaikan kemana-mana. Akhirnya apapun alasannya, apakah yang bersangkutan bicara ke sana ke sini, ataupun karena orang-orang sekitar yang menyampaikan ke sana kemari, yang jelas ruang gerak Yesus menjadi terbatas. Lalu di sini dikatakan Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Lalu ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, jadi dia berada di tempat-tempat yang terisolir. Lalu mungkin di situ dia mengadakan, dia berdoa, dia meditasi dengan para murid-muridnya barangkali, ya. Tetapi dia tetap diuber oleh banyak orang. Uber dalam arti didatangin orang yang sakit, orang yang penasaran mau melihat bagaimana dia menyembuhkan orang dan sebagainya, eh, datang kepadanya dari segala penjuru. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Maka kemanapun dia pergi, dia dicari. Ya, kondisinya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, topik kali ini adalah mungkin bisa melihat dikasih tunjukkan apa tema Bu Faria sore ini, kalau tidak salah mulai mengenai belas kasihan, ya. Ya, Allah sumber belas kasihan. Jadi fokus kita, topik kita dalam perikop ini adalah belas kasih Allah. Nanti Ibu Faria akan menjelaskan dari nomor-nomor yang ada di BHSF, ya, yang berkaitan dengan uh,
kasih, ya, belas kasih Allah ataupun kerahiman ilahi, ya. Jadi Allah merupakan sumber dari belas kasih. Nah, kita lihat di sini bahwa aku mau jadilah engkau tahir. Ini adalah ayat emas menurut aku mau jadilah engkau tahir. Jadi kehendak Allah lah yang mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa apapun Tuhan lakukan, itu adalah kehendaknya dan itu merupakan misteri bagi kita. Mungkin kadang-kadang kita berada pada situasi yang sulit untuk diperhitungkan. Mengapa saya harus mengalami seperti ini? Mengapa saya dalam kondisi yang sulit? Mengapa cucu saya dalam kondisi sakit yang bagaimana dan seterusnya? Tetapi semuanya itu jawabannya ada pada Tuhan. Kalau semua hal manusia bisa memperhitungkan, ya, dia bisa menjelaskan, padahal ilmu pengetahuan kita masih terbatas, tidak bisa membahas segala hal, tidak bisa mensolusi segala sesuatu, memecahkan suatu masalah, ya, semuanya uh, terbatas. Tapi yang tidak terbatas adalah Allah itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, kita diminta agar kita memuliakan dan memuji. Kita bisa memuji Dia dengan nyanyi, dengan doa, dengan segala perbuatan yang baik dan seterusnya. Ya, yang jelas bahwa kita harus berpusat pada Tritunggal Maha Kudus. Apakah Allah Bapa, apakah Yesus, apakah Roh Kudus, di mana kita sudah kita peroleh sewaktu kita dibaptis. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, demikianlah renungan singkat dari saya yang tentu tidak sempurna, nanti Tuhanlah yang akan disempurnakan dan pasti um, Bu Faria juga bisa, boleh menambahkan, ya, supaya lebih lancar, ya, menuju ke pembahasan buku harian Faustina, nomor-nomor yang berkaitan dengan belas kasihan Allah sebagai sumbernya dan tentang belas kasihan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Helmi. Kita lanjutkan saja ya dengan BHSF yang akan dibawakan oleh Ibu Faria. Silakan Ibu Faria. Baik, selamat sore teman-teman semua. Kita sama-sama sudah terdengar ya suara saya ya, Meli? Sudah, Bu. Sudah terdengar, Bu. Oke. Yeps. Baik, teman-teman, kita sama-sama mau belajar Injil hari ini. Terima kasih Bro Helmi yang tadi sudah mengajak kita semua untuk melihat Injil hari ini yang begitu luar biasa. Poinnya adalah Allah sebagai sumber belas kasih. Ya, kita lihat di sini Allah yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi pada dasarnya sejak awal mula sampai sekarang, sampai selama-lamanya karena Allah tidak pernah berubah, itu Allah yang memiliki belas kasihan terhadap manusia yang menderita atau manusia yang mau percaya kepadanya. Maka Allah itu selalu tergerak hatinya untuk mengulurkan tangannya, ya, mengulurkan tangannya. Artinya apa? Siap untuk membantu, siap untuk membagikan belas kasihan kepada siapapun juga yang mau percaya kepadanya. Maka kalau kita lihat dari pihak Allahnya,
Ya, dari pihak Allah udah pasti. Allah itu sumber belas kasih. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini, bahkan malaikat sekalipun, tidak ada yang mempunyai belas kasih seperti Allah. Dan kita lihat di sini permintaan dari orang yang sakit tadi. Orang yang sakit kusta. Mari kita contoh ya. Apa yang dilakukannya? Seorang yang sakit kusta datang. Kata kuncinya datang kepada Yesus. Jadi nomor satu, datang. Datang itu berarti kita mau mencari Yesus. Kita mau untuk dekat dengan Yesus. Yang kedua, sambil berlutut di hadapannya. Yaitu kita mencari. Kata kerja datang itu adalah mencari. Usaha untuk mencari Yesus. Yang kedua, begitu ketemu dengan Yesus, sikapnya berlutut. Apa arti berlutut di sini? Bukan hanya menekuk, melipat lutut saja, bukan. Berlutut di hadapan Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mau menyerahkan seluruh keberadaan kita. Kita mau rendah hati serendah-rendahnya. Kita mau menyerahkan Tuhan, ini aku Tuhan, aku datang kepadamu. Udah terserah, pasrah. Nah, orang Jawa mengatakan pasrah sak bongkoan. Yang namanya pasrah sebongkoan itu segenap. Nggak lagi berpikir, dia bisa nggak ya? Nggak kayak gitu. Tapi benar-benar sebulat hati punya keyakinan bahwa kalau saya ketemu Yesus, pasti saya akan disembuhkan. Itu iman dari orang yang sakit kusta. Maka teman-teman, kita belajar dari orang kusta ini. Ya, orang kusta ini melangkah dengan imannya. Dia yakin banget, seyakin-yakinnya, bulat kepercayaannya bahwa kalau ketemu Yesus, pasti Yesus mau menyembuhkan dia. Nah, ini sikap yang utama yang harus kita lakukan. Ya, kita datang, ya toh, kita bersujud di hadapan Tuhan, artinya mohon dengan sangat kita angkat tangan. Saya lebih senang mengatakan, saya angkat tangan biar Tuhan yang turun tangan. Mau menyerahkan, mau pasrah seutuhnya kepada Tuhan. Dan kita lihat di sini menarik banget. Orang kusta ini tidak ngeyel, tidak maksa Tuhan, tidak memojokkan Tuhan. Dan tidak ada syarat apapun dari orang ini. Lihat ya, orang kusta ini dengan rendah hati mengatakan, kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat menyembuhkan aku. Engkau dapat mentahirkan aku. Lihat, kalau engkau mau. Sebenarnya dia punya keyakinan bahwa Yesus pasti bisa. Bukan kalau engkau bisa ya Tuhan, bukan. Tapi dia melangkah dengan iman 100% bulat. Dia yakin bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Bisa mentahirkan. Bisa menolong dia. Ya. Kuncinya bukan mengatakan, Tuhan jika engkau bisa, sembuhkan aku. Bukan. Mari kita belajar yang luar biasa dari seorang yang kusta ini. Kalau engkau mau Tuhan, kuncinya hanya mau dan tidak mau kan? Tapi dia punya keyakinan seyakin-yakinnya bahwa kalau ketemu Tuhan Yesus, pasti dia tidak pernah menolak yang kita harapkan. Apalagi kalau kita minta kesembuhan, minta belas kasih Allah. Kesembuhan di sini bukan hanya kesembuhan fisik. Teman-teman, mari kita sadari. Kita semua dari kita, walaupun secara fisik seger, sehat, walafiat, tetapi batin kita, jiwa kita, itu pasti ada sakitnya. Yang namanya sakit kejiwaan, mental kita, apalagi zaman-zaman sekarang. Siapa sih yang nggak punya sakit hati? Siapa sih yang nggak punya sakit jiwa? Sakit jiwa jangan kalian berpikir bahwa miring setengah gitu ya. Bukan gila. Tetapi jiwanya tidak seutuhnya bahagia. Ada celah, ada kepahitan, karena dalam pengalaman hidup itu setiap manusia
pasti mengalami yang namanya sakit hati. Iri, sakit, benci, dendam, kecil atau besar bobotnya, pasti semuanya punya. Nah, maka saya mengajak kita semua, termasuk juga saya, mari kita belajar seperti orang yang kusta itu. Untuk setiap hari datang itu mencari Tuhan. Kita yang aktif untuk mencari Tuhan. Kemudian merendahkan hati, bukan merendahkan diri, merendahkan hati serendah-rendahnya. Siapakah aku ini Tuhan? Siapa sih kita? Kita harus menyadari bahwa kita ini hanya ciptaan Tuhan. Tuhan yang besar karena Tuhan Sang Pencipta. Tapi kita ini ciptaan. Hanya debulah aku. Maka dua hal ini penting. Mau aktif mencari Tuhan, datang, dan di hadapan Tuhan berlutut. Rendah hati. Yang ketiga, memohon bantuannya. Ini berlutut dan memohon bantuannya itu ungkapan kerendahan hati dan sekaligus pernyataan diri bahwa aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku butuh bantuanmu Tuhan karena aku nggak mampu Tuhan. Nah ini ciri khas pengikut Kristus yang sungguh-sungguh rendah hati. Nah, kalau kita punya modal itu, mau datang, mau rendah hati di hadapan Tuhan, melangkah dengan iman bahwa Yesus pasti bisa. Ingat, Yesus mengatakan, aku tidak akan menolak apapun yang engkau minta kalau selaras dengan kehendakku. Dan kita lihat, kalau kita mintanya disembuhkan, kalau kita mintanya lebih sehat lagi, ya pasti Tuhan akan memberi. Karena Tuhan pada sejak awal mula menciptakan kita itu sungguh baik adanya. Sungguh amat baik. Dan kita ciptaan yang ditempatkan paling tinggi dari segala ciptaan yang lain. Ingat, kita diciptakan segambar dengan Dia. Ya. Dan inilah sifat Yesus, sifat Allah. Selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus tidak cuman diam saja. Begitu dia melihat tetesan air mata kita, begitu dia melihat kita berlutut di hadapannya dan memohon bantuannya, apa yang dilakukan Yesus? Ia mengulurkan tangannya. Menjamah dan berkata. Jadi Yesus juga punya 3 kata. Mengulurkan tangannya, menjamah dan berkata. Maka teman-teman ini sangat-sangat penting. Saya merenungkan terus dan akhirnya saya oh iya ya, di gereja Katolik sampai saat ini. Bersabdalah saja Tuhan, maka aku akan sembuh. Kerendahan hati seorang kusta tadi. Ya Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang pada aku. Tetapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Lihat di sini. Ini ringkasan dari apa yang dilakukan oleh si kusta. Yang mau datang, mau berlutut, mau memohon. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku mengulurkan tangan, menjamah, dan melalui sabda, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sembuh seperti apa yang engkau imani. Dua ayat ini, 40 dan 41, itu sungguh-sungguh harus melekat pada otak dan pada hati kita. Dalam setiap masalah kita, mari kita lakukan ini. Seperti yang Yesus undang kita. Marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Melangkah dengan iman. Karena Yesus mengatakan, imanmu yang menyembuhkan. Imanmu lah yang menyembuhkan. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang ditulis
dalam buku harian Santa Faustina. Yuk, silakan siapa yang mau membaca langsung aja buka mic-nya. 917. Saya ya. Ayo, silakan, BHSF silakan. 917. Oh, betapa besarnya kehakiman Allah. Hendaklah setiap jiwa memujinya. Oh Yesusku, untuk selama-lamanya jiwa itu akan melambungkan bagimu madah kerahiman. Aku tidak akan melupakan kesan yang hari ini digoreskan pada jiwaku. Inilah rahmat agung kedua yang telah aku terima untuk jiwa-jiwa di sini, di hadapan gambar ini. Oh, betapa baiknya Tuhan, dan betapa penuh belas kasih Ia Yesus. Dengan segenap hati aku bersyukur kepadamu atas rahmat-rahmat ini. Oke, ya, terima kasih Feli. Nah, teman-teman, ini pengakuan Santa Faustina. Faustina mengatakan betapa besar kerahiman Allah. Lalu Faustina juga mengatakan betapa baiknya Tuhan dan betapa penuh belas kasihan Ia, Yesus. Maka tema hari ini saya ambil dari sini. Betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kerahiman Tuhan, dan betapa penuh belas kasihannya. Iya, Yesus. Faustina mengakui kebesaran kerahiman Tuhan. Faustina mengakui betapa baiknya Tuhan. Dan belas kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Penuh itu full, segenap, ya, sempurna. Ya, maka temanya hari ini benar-benar saya mengutip dari sini. Allah sumber belas kasih. Karena begitu kasih Allah yang luar biasa kepada kita semua. Ya, maka teman-teman, Faustina mengajak kita semua. Hendaknya setiap jiwa memujinya. Bukankah kita semua sering juga mengalami kebaikan Tuhan, mengalami belas kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Itu kan yang kita nyanyikan. Tapi jangan hanya berhenti dinyanyi. Sungguh-sungguh kita imani dan kita mau seperti Faustina yang setiap saat memuji. Biarlah jiwaku memuji Tuhan. Ya, bahkan Faustina mengatakan, oh Yesusku, untuk selama-lamanya, biarlah semua jiwa melambungkan bagimu madah kerahiman. Memuji kerahiman Tuhan. Melantunkan puji-pujian tentang kerahiman Allah. Litani kerahiman Allah. Itu terus-menerus kita ucapkan. Dan terakhir Faustina menuliskan, dengan segenap hati aku bersyukur kepadamu atas rahmat-rahmat ini. Teman-teman, saya percaya dan yakin kita semua setiap hari mengalami kebaikan Tuhan. Setiap saat mengalami belas kasih Tuhan. Ya Pak ya? Apa? Kalau sudah kita mengalami itu, apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan? Memang Tuhan tidak pernah membalas, tidak pernah mengharap balasan dari kita. Tetapi hendaknya kita juga tahu diri. Kita harus mawas diri dan tahu diri, menyadari. Kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Memuji dan menyembah Tuhan, itu yang wajib kita lakukan. Seperti Faustina mengajak kita, mengingatkan kita, hendaknya setiap jiwa memujinya. Dengan segenap hati bersyukur atas rahmat-rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, itu keren. Nomor berikutnya.
Oke, yo, siapa yang mau baca? Silahkan, 950. Aku Eval, Ayo, Bu Vero. BHSF 950. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahimanmu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Iya, baik Bu Vero. Teman-teman, ini semakin diperjelas lagi. Faustina mengatakan, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas. Ya, Tuhan tidak pernah terbatas sampai kapanpun karena Dia kekal, abadi. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Harta belas kasih Allah tidak kunjung habis. Maka saya mengatakan Allah sebagai sumber belas kasih. Sumber yang tidak pernah habis. Tak habis-habisnya. Ya kan? Tidak pernah habis. Sekalipun sudah diobral. Sudah diberikan kepada siapa saja. Tidak pernah habis. Ya, maka belajarlah dari Faustina ini. Mari kita terus-menerus memotivasi diri kita sendiri untuk mau datang kepada Tuhan, terutama di saat-saat kita mengalami kesulitan. Siapa sih yang tidak pernah mengalami kesulitan? Terutama zaman-zaman sekarang. Makin sulit, pekerjaan makin sulit, berkat-berkat juga untuk dapat uang juga harus berusaha 2 kali lipat, 3 kali lipat, tidak seperti dulu, ya kan? Karena saya banyak teman-teman yang dagang, yang punya toko, mereka mengeluh. Sekarang nggak sama seperti dulu, Far. Saingannya juga berat. Saat-saat sulit, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan, belas kasih Tuhan, harta belas kasih Tuhan tidak pernah habis. Tak habis-habisnya. Maka yuk kita ingat apa yang dikatakan Tuhan. Mari datang kepadaku. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Melangkah seperti orang kusta tadi. Datang dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman bahwa Yesus mau menyembuhkan aku. Kita membawa setiap kesulitan kita, apapun itu, dengan keyakinan datang dan menyembah Dia, memohon belas kasih Tuhan. Kalau engkau mau Tuhan, saat ini juga kesulitanku, engkau berikan jalan keluar. Pasti Tuhan mengatakan, aku mau engkau sembuh, aku mau engkau tahir. Praktek. Ya, kita harus mempraktekkan iman kita. Kita beriman itu harus dipraktekkan, harus dinyatakan. Iman tanpa perbuatan itu nol besar, sia-sia. Ya, maka mari teman-teman terus-menerus kita berlatih. Yes. Next. Oke, 1190. Silakan. Ayo. BHSF 1190. Yesus dari semua luka-lukaku, laksana dari mata air, kerahiman mengalir kepada jiwa-jiwa. Tetapi luka yang ada di dalam hatiku adalah sumber kerahiman yang tak terselami. Dari sumber ini mengalirlah segala rahmat kepada jiwa-jiwa. Api belas kasih membakar aku. Aku sangat ingin mencurahkan belas kasihku atas jiwa-jiwa. Berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Baik, terima kasih Ana. Yeps, teman-teman, ini Yesus berkata, ini sebenarnya titik 2 nih, Yesus titik 2. Artinya Yesus berkata, dari semua lukaku, laksana dari mata air,
Kerahiman mengalir pada jiwa-jiwa. Yesus punya 5 luka, ya kan? Di kepala, 2 tangan, 2 kaki, dan di lambungnya. Ya. Yesus mau mengatakan apa? Ya. Luka yang ada di dalam hatiku adalah sumber kerahiman yang tak terselami. Loh, kok Yesus punya luka? Lukanya apa? Oh, lucu, Yesus bisa punya luka. Ya, kita lihat. Yesus punya luka, Yesus sakit hati, Yesus menderita sakit setiap kali melihat manusia berbuat dosa. Itu menyakitkan hati Tuhan. Maka teman-teman, lihat di sini, Yesus sendiri mengatakan, setiap luka yang ada dalam hatiku, yaitu setiap melihat jiwa yang berbuat dosa, setiap melihat perbuatan yang melanggar hukum Tuhan, itu menjadi luka untuk Yesus. Ya. Atau bahasa-bahasa yang sering kali kita dengar. Jangan lagi kita menyalibkan Yesus dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Tapi Yesus mengatakan di dalam hati Yesus itu tercurah sebagai sumber kerahiman yang tak terselami. Bahkan di dalam buku harian Faustina sering kali kita baca, semakin orang itu banyak dosanya, semakin jiwa itu mendapatkan hak untuk menikmati kerahimannya. Aku datang ke dunia ini bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Lihat. Yesus datang ke dunia ini dengan membawa luka-luka, melalui luka-lukanya, darah dan air yang tercurah melalui luka-lukanya, terutama pada lambungnya yang tertikam itu, tercurahlah mata air, darah dan air sebagai sumber kerahiman yang tak terselami. Maka teman-teman, Yesus juga mengatakan dari sumber inilah mengalir segala rahmat kepada jiwa-jiwa. Api belas kasih membakar aku. Jadi benar sekali bahwa Allah atau Yesus itu sumber belas kasih yang tidak pernah habis, tak habis-habisnya. Dan Yesus mengatakan, aku sangat ingin mencurahkan belas kasihku atas jiwa-jiwa. Bukan hanya orang Katolik saja yang dicintai. Tetapi Yesus mengatakan, aku mencintai seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Seluruh ciptaanku. Yesus mati di kayu salib untuk seluruh ciptaan. Sekalipun orang itu, jiwa itu menolak rahmat Tuhan. Tetapi dari pihak Tuhan, Tuhan selalu mencurahkan belas kasih dan selalu punya kerinduan untuk menolong, menyelamatkan. Maka dikatakan Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus bukan juru selamatnya orang Katolik atau orang Kristen Protestan saja. Tetapi Yesus dinyatakan sebagai juru selamat dunia. Akulah terang dunia yang menyinari seluruh dunia. Tugas kita, teman-teman, tugas kita adalah berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Inilah tugas perutusan kita sebagai murid Sang Kerahiman. Sebagai devosan kerahiman ilahi. Tugas utamanya berbicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahiman Allah. Kerahiman Allah yang tak pernah habis-habisnya. Allah adalah sumber kerahiman yang tidak pernah habis. Dan kerinduan Allah selalu tergerak hatinya mau mencurahkan belas kasihnya atas semua jiwa tanpa kecuali.
Keren, keren banget, ya kan? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya benar kalau kita menyanyikan Yesusku luar biasa. Karena nggak ada yang menandinginya. Ya, baik, 1695. Silakan. Aku ya, Ayo, silakan Han. BHSF 1695. Kemudian aku mendengar suara ini. Aku senang sekali karena engkau berlaku sebagai putriku yang sejati. Selalu berbelas kasihlah, sama seperti aku. Selalu berbelas kasih. Kasihilah setiap orang demi kasihmu akan daku. Juga kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar, sehingga kerahimanku dapat sepenuhnya terpantul di dalam hatimu. Yes, terima kasih Hani. Teman-teman, inilah tugas perutusan kita. Kita mengaku kita sebagai devosan kerahiman ilahi, atau sekarang Pak Stefan Lex lebih senang bukan sebutan devosan, tetapi Pak Stefan selalu mengatakan pada saya, murid sang kerahiman. Kita-kita ini adalah murid sang kerahiman. Jadi bedanya apa? Kalau devosan itu hanya sekedar berdevosi pada kerahiman. Selesai doa koron kan? Selesai. Tetapi kalau murid sang kerahiman, itu yang namanya murid, itu harus belajar untuk menjadi pintar seperti gurunya. Nah, ya kan? Maka saya selalu mengatakan bahwa guru kita adalah Yesus sang kerahiman. Tugas kita perhatikan di sini. Ada 3. Yang pertama, selalu berbelas kasihlah. Sama seperti aku selalu berbelas kasih. Kalau tadi nomor-nomor yang sebelumnya kita melihat bahwa belas kasih Allah tidak pernah habis. Akulah sumber belas kasih. Allah, sifat Allah yang utama adalah Allah yang selalu berbelas kasih. Ya. Jadi kalau kita mau menyadari, kalau kita berani mengatakan, aku murid sang kerahiman, maka konsekuensinya adalah kita juga harus sama seperti dia, yaitu sumber belas kasih. Jangan pelit untuk berbagi kasih, untuk berbelas kasih kepada sesama. Karena apa? Kita lebih dulu mengalami belas kasih Allah. Kita yang sudah menerima belas kasih Allah. Kita yang sudah diselamatkan oleh belas kasih Allah. Maka kita juga wajib mewartakan atau membagikan belas kasih Allah kepada sesama kita. Nggak boleh pelit. Ya. Jadi nomor 1, Yesus mengharapkan untuk kita sama seperti gurunya. Sama seperti dia yang selalu berbelas kasih. Jangan pelit. Ya. Yang kedua, kasihilah setiap orang. Teman-teman, ini dikatakan sangat jelas. Kasihilah setiap orang. Bukan hanya yang seiman. Bukan hanya yang segereja. Bukan hanya yang selingkungan atau sewilayah. No. Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Setiap orang punya hak yang sama untuk dikasihani. Maka mari kita selalu belajar melihat setiap orang dengan kacamata Tuhan. Jangan pakai kacamata kita. Karena kacamata kita itu selalu salah, tidak fokus, tidak pas, tidak tepat. Berapa bulan sekali fokusnya berubah, atau setahun sekali kalau kita periksa mata berubah. Walaupun hanya sekian 0,0% berapa, 0,1 berapa, berubah, ada perubahannya. Tetapi kalau kita mau pakai kacamatanya Tuhan, kacamata Tuhan itu fix, yang selalu melihat orang dengan cara tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka di dalam doa Santa Faustina juga
juga ada dan aku senang sekali. Jadikanlah, ubahlah mataku menjadi matamu ya Tuhan, yang selalu melihat belas kasih. Jadikanlah telingaku menjadi seperti telingamu ya Tuhan, yang peka untuk mendengar orang yang menderita. Ubahlah mulutku ya Tuhan untuk menjadi mulutmu, untuk selalu menyampaikan belas kasih kepada sesama, dan seterusnya. Yang ketiga, kasihilah musuh-musuhmu. Aduh, ini mumet nih saya. Begitu saya baca ini berulang-berulang, ya nomor ini udah sering kali saya baca. Tetapi saya mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya belum mampu untuk mengasihi musuh-musuhku. Terutama yang paling besar. Musuh yang paling besar adalah siapa? Musuh yang paling besar adalah siapa? Bukan Anda, bukan. Bukan si A, si B, si C, bukan. Diri Musuh yang sendiri. paling besar. Yes, diri sendiri. Paling susah. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Dan kita paling tidak mampu melawan diri kita sendiri. Why? Mengapa? Karena kita punya sifat egois. Kita tahu bahwa yang membuat kita jatuh dalam dosa itu pikiran kita sendiri, suara hati kita yang mengikuti suara yang tidak benar, suara hati kita yang selalu tergoda oleh godaan-godaan iming-iming duniawi. Padahal Yesus sudah mengatakan, ya, pilih jalan yang sempit, jangan jalan yang lebar. Karena dunia memberi iming-iming duniawi yang akhirnya akan binasa. Tetapi kalau jalan Tuhan, jalan yang sempit, jalan yang susah, itu nanti kita akan masuk ke surga. Lewatlah pintu yang sempit ini, kata Yesus. Karena aku akan menuntunmu sampai ke rumah Bapakku. Tetapi sebaliknya kita seringkali memilih jalan yang enak, yang cuma sepintas aja, yang sepintas dilihat enak, menggiurkan. Itu yang sering kita pilih. Ingat, Yesus mengatakan apa? Kalau kamu mau menjadi muridku, pertama sangkal diri. Mengasihi musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Itu syarat yang utama. Sangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Mengikuti Yesus harus ingat mau mengikuti salib Yesus. Yesus mengatakan pada kita, pikulah kuk yang kupasang, karena beban yang kuberikan kepadamu ringan. Beban yang kuberikan padamu enak dan ringan. Salib yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita pikul tidak pernah menjadikan kita tergeletak atau enggak mampu memikul. Tapi Yesus janji, kuk yang kupasang kepadamu ringan dan enak. Karena Yesus sendiri ikut memanggul salib bersama kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita menderita. Yesus tidak tega, maka tadi dikatakan selalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus itu cengeng, paling nggak bisa melihat anak-anaknya yang di dunia ini menangis. Kalau kita menangis, menderita, Yesus lebih dulu menangis. Yesus itu nggak tega. Ingat peristiwa janda di Nain, yang anaknya satu-satunya anak tunggal mati. Pada saat mau berangkat ke kuburan, lihat, Yesus papasan, dia melihat janda itu nangis, langsung dia nyetop, stop, berhenti. Dan langsung menghidupkan kembali pemuda yang wafat itu, yang mau dikubur itu. Hai anak muda, bangkitlah. Seketika itu juga, jasad yang mau dikubur itu
pemuda yang sudah mati itu hidup kembali. Karena apa? Karena Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, nggak tega lihat ibunya seorang diri. Bagaimana nanti kehidupannya? Ya, maka ini perintah Yesus. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Allah mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, lakukanlah kamu mengasihi sesamamu. Karena nggak mungkin kita mengasihi yang tidak kelihatan, kalau kita tidak mampu mengasihi yang kelihatan. Maka mari teman-teman, bagaimana kita terus-menerus mempraktekkan belas kasih Allah ini? Ya, mempraktekkan mengasihi setiap orang, tidak membeda-bedakan. Aku cuma mau ngasihi orang yang top-top aja supaya aku ikut top. Aku mau mengasihi orang yang hebat-hebat saja, orang yang kaya raya supaya aku kecipratan kaya. Aku hanya mau mengasihi orang yang baik padaku aja, yang memusuhi aku, sorry ya. Dia aja tega memusuhi aku, masa aku suruh mengasihi dia? Ingat, Yesus mengatakan apa? Kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Jangan dibalas. Justru Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Mengasihi setiap orang. Setiap orang. Dan lakukanlah itu seperti engkau melakukan untuk aku juga. Nah, itu loh yang diminta oleh Tuhan. Ya, kalau kita bisa melakukan semuanya itu, ketiga hal ini, selalu berbelas kasih, sama seperti aku selalu berbelas kasih. Ini takarannya disamakan dengan Tuhan, itu nggak habis pikir saya. Saya merenungkan ini sambil nego sama Tuhan. Tuhan, mana mungkin, mana bisa terlaksana untuk saya berbelas kasih seperti Engkau yang selalu berbelas kasih, Tuhan. Kayaknya nggak mungkin. Dan saya mencoba untuk merefleksikan ini, saya mencoba untuk mempraktekkan ini. Nggak gampang loh. Untuk selalu berbelas kasih itu nggak gampang. Karena apa? Karena kacamata kita yang kita pakai saat ini memandang setiap orang itu masih berbeda. Ya kan? Jujur, ayo jujur. Katakan sejujurnya. Belum bisa kita melakukan yang selalu berbelas kasih melihat setiap orang sama. Yesus mengatakan, kasihilah setiap orang. Bahkan orang yang paling hina ini. Lihat, apakah selama ini kita sudah memberi senyum pada tukang sampah yang setiap hari ngambil sampah di depan rumah kita? Atau kita seringkali juga mengasihi orang-orang yang gembel di jalanan? Berbelas kasih kepada mereka? Atau kita jijik melihatnya pura-pura nggak lihat aja deh kalau ada orang yang kelihatannya mengerikan gitu. Pengemis-pengemis, apakah kita mau membagi belas kasih Allah kepada mereka? Teman-teman, hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, kasihilah setiap orang. Nggak dipilih-pilih, nggak ada pilihan A, B, C. Tuhan, kalau yang itu aku nggak mau, Tuhan. Dia itu ngeri, galaknya ampun deh. Aku nggak mau mengasihi dia, Tuhan. Nggak boleh. Tuhan, aku jijik sama orang itu, Tuhan. Nggak boleh. Tuhan mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, buktikan. Melalui siapa? Melalui orang yang paling hina ini. Penghakiman terakhir, Yesus sangat jelas mengatakan, di saat aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Di saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Di saat aku sakit, engkau tidak melawat aku. Di saat aku membutuhkan pertolonganmu, engkau malah kabur. Lalu kita nanya, kapan Tuhan engkau datang? Jawaban Yesus sangat jelas.
Kalau kamu melakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Aduh, teman-teman, renungkan baik-baik ini dan kita bisa pegang kepala kita. Hayya, susah bener ya ikut Tuhan Yesus ya. Susah banget untuk menjadi murid Sang Kerahiman. Maka benar sekali, saya diskusi dengan Pak Stefan. Iya ya Pak ya, susah banget ya jadi murid Sang Kerahiman. Iya itu, Varia, kata Pak Stefan. Harus belajar sampai jatuh bangun, sampai babak belur untuk mempraktekkan menjadi murid Sang Kerahiman. Sampai kapan? Sampai nanti kita masuk di kotak 1 kali 2 meter. Sampai mati. Inilah tugas kita. Keren ya? Keren banget ya? Tapi kalau udah kayak gini, siapa yang mau mundur jadi murid Yesus? Nggak jadi aku nggak mau jadi murid Kerahiman, susah banget. Tantangan buat kita semua. Satu nomor lagi, coba kita perhatikan. Menurut saya, nomor-nomor yang saya pilih ini benar-benar luar biasa ya. Saya sendiri setiap kali milih ini kagum. Waduh, Faustina menuliskannya kok serem ya. Aduh, ini kenapa macet? Yes. Oke, saya Ya, oke. 1570. Iya, silakan Bu Agnes. BHSF 1570. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas. Hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahimanmu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, kebaikan yang melampaui pengertian kami. Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tak mampu menghadapi Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahkanlah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami dan pada setiap kematian kami. Ya, terima kasih Bu Agnes. Jujur saya mendengar Bu Agnes membaca sambil saya merinding. Ya ampun. Teman-teman, coba dihayati. Ini merupakan doa. Doa Faustina. Doa kita semua. Coba mulai nanti malam. Ini ditulis, lalu kita bawa untuk doa. Doa kita mohon kepada Tuhan. Ya, pelan-pelan. Kita sama-sama saat ini teman-teman dalam hati membayangkan apa yang kita ucapkan. Ya, Faustina menyapa Yesus sebagai Allah yang Maha Rahim. Kebaikan yang tak terbatas. Benar kan? Tadi saya mengatakan Allah itu sumber kerahiman karena tak terbatas. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Tak habis-habisnya. Karena dia adalah sumber. Yang namanya sumber nggak pernah habis. Ya, maka setiap malam kalau ini kita doakan, wah keren. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas. Hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaan kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Stop di sini dulu, teman-teman. Apakah sungguh-sungguh kita yakin
bahwa seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya. Tadi saya mengatakan, saat ini seluruh dunia sedang sakit. Kita kenal beberapa tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, Amerika itu menjadi negara number one in the world. Adik kuasa Amerika. Kita baru tahu beberapa hari yang lalu, Los Angeles habis terbakar, ludes dalam waktu sekejap. Ya kan? Dulu sebelum Cina mulai muncul, itu Amerika benar-benar merasa negara adik kuasa. Seluruh dunia harus tunduk kepada dia. Makanya seluruh dunia mengakui mata uang US. Tapi dalam berjalannya waktu, dan juga kita lihat betapa sombongnya orang yang sudah hebat-hebat itu. Inilah saatnya mereka untuk bertobat. Maka betul yang dikatakan, seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak membutuhkan kerahiman dan belas kasih Tuhan. Sekuat-kuatnya orang, sekaya-kayanya orang, pasti juga membutuhkan belas kasih Tuhan. Banyak orang kaya raya secara materi, secara duniawi, punya rumah megah, punya mobil 10 mewah semua, punya segala-galanya lah. Tapi banyak orang seperti itu yang mengalami gangguan jiwa. Sakit jiwanya. Karena keserakahannya. Karena iri, nggak senang hati kalau ada orang yang lebih kaya dari dia. Gimana caranya dibunuh? Itu namanya orang sakit jiwa. Maka betul kalau di sini dikatakan seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya, mohon kerahiman Tuhan. Mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Kalau jujur saat ini, siapa yang nggak punya masalah? Nggak ada. Nggak ada. Maka teman-teman, mari kita menyadari. Lalu Faustina memanggil Allahnya, memanggil Yesusnya, Allah yang murah hati. Di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Ini ayat favorit saya juga, yang selalu mengingatkan saya. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Kak Faustina mengatakan, Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami. Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami. Sebelum kita ngomong, itu Yesus udah tahu apa yang ada di dalam diri kami. Apa yang menjadi penderitaan sumber sakit penyakit kita, Tuhan tahu. Dan engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap engkau. Maka kami mohon kepadamu Tuhan. Limpahkanlah kami dengan rahmat-Mu. Dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu di dalam diri kami. Teman-teman, mari kita sadari bahwa sejak awal mula kita diciptakan segambar dengan Dia. Sejak awal mula Allah, roh Allah yang penuh belas kasih itu ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya kita juga sudah punya sifat murah hati. Kita punya sifat kerahiman yang berbelas kasih. Sejahat-jahatnya penjahat
ada saat-saat tertentu tergerak hatinya untuk menolong sesamanya. Betul ya? Betul. Karena ini pengakuan pada saat saya kunjungan ke penjara. Ini terjadi udah lama. Ya, saya terkesan sekali seorang pemuda, seorang bapak dari 2 anak itu curhat sama saya. Bu, saya ini orang jahat. Saya sudah keluar masuk penjara sampai 4 kali apa ya? Pokoknya lebih dari 3 kali. Tetapi saya ini, sejahat-jahatnya saya juga pernah loh Bu menolong orang. Yang terakhir saya di penjara ini kasusnya, saya nyolong untuk membantu tetangga saya. Karena tetangga saya itu betul-betul nggak bisa makan. Hidup sebatang kara. Tapi saya nggak mampu menolong, nggak mampu membelikan beras, nggak punya uang juga. Maka saya nyolong Bu di pasar, nyolong beras. Ketahuanlah, lalu dipenjara. Jadi saya melihat sejahat-jahatnya orang masih punya hati nurani, masih punya belas kasih terhadap orang yang lebih menderita. Nah, maka kita mohon kepada Tuhan, tingkatkanlah. Kita sudah punya kerahiman Allah, sifat belas kasih Allah. Kita juga selalu bisa tergerak hatinya kalau melihat orang yang sengsara. Tapi kita mohon, tingkatkanlah, tambahkan lagi Tuhan, tambahkan lagi Tuhan. Supaya kerahiman-Mu itu semakin nyata di dalam hati kami. Supaya makin banyak kita punya sifat belas kasih. Dan yang berikutnya, supaya kami setia. Kuncinya di setia ini loh. Supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami. Dan pada saat kematian kami. Kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, nothing, kita nggak ada apa-apanya. Maka benar yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yes, siapakah kita ini? Kita ini hanya debu yang nggak bisa apa-apa. Jangan sok pinter, jangan sok minteri Sang Pencipta. Kita ini cuma ciptaan. Tuhan itu yang menciptakan kita. Tuhan itu menciptakan pasti punya rencana, pasti pakai rancangan-rancangan. Seperti arsitek yang membuat rumah. Waktu sebelum dibuat rumahnya kan digambar. Punya angan-angan. Oh ya, ini nanti ruang tamunya begini. Oh ya, ini nanti bentuk dapurnya begini. Oh ya, ini nanti letaknya begini dan seterusnya. Itu. Tuhan menciptakan kita juga punya rancangan, punya rencana. Aku menciptakan Varia untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi seringkali saya juga ngeyel. Tuhan, aku nggak mau yang itu. Tuhan, aku juga punya kehendak sendiri. Padahal di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu, Tuhan, di atas bumi, seperti di dalam surga. Itu cuma mulutnya doang. Tapi kita tetap mengandalkan apa yang kita mau. Maka, Faustina mengajarkan kepada kita minta pertolongan Tuhan. Supaya kita setia. Untuk setia nggak gampang ya. Setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami. Dan pada saat kematian kami. Amin. Keren. Luar biasa. Ya kan? Bisa nangis bombay kalau kita benar-benar merenungkan dengan baik. Oke, semoga
Doa ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat kita semua, teman-teman. Semoga pada akhirnya nanti, pada saat kematian kita nanti, Yesus akan menyambut kita dengan sukacita. Dan itu yang selalu saya damba-dambakan. Yesus mengatakan apa? Saya membayangkan kalau saya mati nanti, Yesus menyambut kita semua dengan mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Aku sungguh mencintai dia. Aku sungguh berkenan. Engkau sungguh berkenan padaku. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Ayo, siapa yang nggak mau nanti disambut oleh Tuhan dengan mengatakan, engkau ini anak yang kukasihi. Wih, keren, Paul kerennya. Saling mendoakan, saling menguatkan, supaya kita sungguh-sungguh dimampukan untuk tetap setia sampai akhir hidup kita, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali ke host. Oke, terima kasih Bu Varia. BHSF hari ini tentang belas kasih.